اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة أهل السماوات والأرضين في كل لمحة ونفس في دوام ملك الله رب العالمين وأجري يا مولانا خفي لطفك الخفي 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 في أمري وأمري كل فسنتر نور اليقين والمسلمين واجمع بيني وبين حبيبك المصطفى كما جمعت بين روحي ونفسي ظاهرا وباطنا يمسة ومنام يا رب العالمين يا عين صاد حميم عين سين قاف بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أرجو رحمة وأيد خلق سنتر نور اليقين في العالمين تحت رئيسه شيخي علي إمران بن حسن غفر الله له ولوالديه ولزوجته ولجميع ذرياته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين 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 المبعوث رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هلانا يا هلانا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram, guru kita, pimpinan pondok pesantren Nurul Yakin Al-Arifi, Tuan Guru Yusra, beserta Ustaz dan Ustazah yang kita hormati Bapak Wali Nagari beserta aparatur yang hadir. Seterusnya yang kita hormati Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Aripan, yang kita hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Nagari Aripan, yang kita hormati mantan Ketua BPN Nagari Aripan Bapak Haji Yusrizal. Seterusnya yang kita hormati Bapak Datu Endah Buzuk hadir bersama kita. Yang kita hormati Bapak dan Ibu jemaah dari Subang. Seterusnya yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu wali murid dari santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Arifi. Seterusnya yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat, teristimewa buat santri dan santriwati. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita telah dapat menghadiri undangan yang disampaikan oleh pimpinan pondok kita, yakninya dalam rangka safari dakwah Pondok Pesantren Al-Arifi. Kita berharap, berdoa kepada Allah kiranya acara kita berjalan sukses dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari alam gelap gulita kepada alam yang penuh berpendidikan seperti saat ini yang sama-sama kita rasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang hadir pada malam hari ini, mengawali acara kita mohonkan kepada guru kita untuk membuka dan memimpin bacaan Al-Fatihah. Kepada Dr. Yusra kita persilakan.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Bapak Ketua MUI yang telah memimpin. Selanjutnya, bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kita yang telah membacakan skill Quran di hadapan kita bersama. Acara berikutnya sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al Arifin oleh Lampu Yusra, dipersilakan. Diralat. Selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Datuk Arangkayu Pasar. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulillahi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها قائلا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ونحن له مطيعون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك خير الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمني فإني جاهل واهدني فإني ضال اللهم إنك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama-sama kita hormati guru kita, beliau Tuan Yusra Sunarbadaro, pimpinan pesantren Nurul Yakin Al-Arifi, beserta para ustazah, para guru pondok pesantren Nurul Yakin Al-Arifi. Yang kita hormati Bapak Adari, Bapak Wali Adari, atau Pak Kepala Dorong, perangkat nagari yang hadir. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Nagari, yang dihormati Nenek Mama, pemangku adat, dan hadir malam ini nambah ibarat dari gadang dengan padang, nambah pakai pasada, uwe pakai paselo, dahan pakai pelagu. Nambah dan tahu pakai paling pakai kepanasan, pakai batu kehujan, dan pakai badanmu pulang pakai. Kemudian yang kita hormati alim ulama sudah bebas ada di kamu, dan tahu hal yang haram, dan tahu hak yang batil, dan berusaha untuk menyampaikan. Kemudian jadi pandai, kurang alim bijaksana, dan tahu juga dengan diam-diam, tahu bayar atau sampai, yang tahu bayar atau sudah, tahu jadi atau sampai, dan tadi dia ikan di laut dapat berjalan berilu-ilu. Kemudian yang kita hormati ibu-ibu penuh kandung, limpah pemanang gadang, bungku pegang kunci, kapayung panci kabalinah kau dong kasarugo, ibit kakape kanasa, mati kakape kanina. Umumnya kepada kita yang hadir pada malam ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Dan kemudian kami himbau yang kami cintai kepada generasi muda yaitu anak-anak seperti kami yang kelak akan menjadi pewaris Nabi bakal calon ulama yang masuk antara kaum tradisional. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membagi rahmat dan nikmat kepada kita. Sehingga kita mungkin menghitung rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Niscaya kita akan bisa paham tidak bisa terlalu banyak, sekian terlalu banyaknya tidak bisa hidup itu. Sebab itu sekian tidak bisa kita itu apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada ikan tu daun-daun dan adu dari dunia itu janjian karakter tapi manuli. Ada kata ayat laut dan adu dari dunia itu janjian bintang. Ada kata orang yang kain dari dunia itu janjian pena kau untuk manuli rahmat Allah. Tak bisa seperti itu. Begitulah banyak orang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu wajib bagi kita untuk disyukuri apa yang Allah berikan. Sebab kata Allah Taala, la yusyakartum la azilanakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, niscaya aku tambah. Walain kafartum, inna azabi lasyadid. Barang siapa kufur dan ingkar terhadap nikmat yang diberikan kepada Allah Taala, tunggu serah. Tapi kebanyakan itu risiko tidak takut sekali Allah dan mencabut Allah Taala berat. Yakin bahwa apa sebab yakin dan tidak ada orang iman hirau yang ancam Allah Taala. Barang siapa bersyukur nikmat itu Allah tunggu salah bisa. Kau orang tu lagi takutnya kepada orang daripada kepada Allah Taala. Kita cari contoh terjadi contoh sianu ada berutang sekali ditunggu, dua kali ditunggu, tiga kali tidak ada anak kafe. Jadi anaknya bayi bersuas, jadi bisa berat. Disuruh mencari putih pemain utang berurang dan sakit takutnya kurang nama utang punya lagi. Nyutang kan lain membayar utang tadi itu sekian takutnya. Tapi Allah mengancam. Allah berang kepada orang yang tak mensyukuri nikmatnya. Tunggulah besok. Nah itu santai saya santai. Agar itu mari kita perbaiki. Terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, mari kita bersyukur. Mudah-mudahan besok itulah karena ancaman yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu bersyukurnya apa yang Allah berikan kepada kita. Mari kita sama-sama untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena mana? Dan namun itu bersama-sama kita lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian daripada itu selawat berikan salam. Marilah selalu kita hadiahkan untuk pucuk pikiran itu yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang susah payah mengendurkan umat dari alam jahiliyah. Apakah itu alam jahiliyah? Alam yang tak punya peradaban, yang alam jahiliyah. Siapa yang kuat itu di atas, tak? Dan kuih dapat masuk, dan lamah dapat tertindas. Ayolah diutus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa umat, untuk mengendalikan umat dari gelapnya alam jahiliyah. Dan kemudian tetap perjuangan beliau sampailah bisa kita berpuas untuk ini. Dan kalau lakukan karena perjuangan beliau, mustahil itu di pondok pesantren Nurul Yakin Al-Arifin pada kini kok bisa berpuas rezeki. Untuk itu, marilah kita banyak selawat kepada Allah junjungan kita itu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita termasuk golongan umat yang mendapat syafaat dari beliau. Kemudian beliau juga menjanjikan barang siapa yang banyak berselawat kepada beliau dan akan bersama beliau nanti di akhir kelak. Kemudian Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Akhir-akhir itu siapa? Sedangkan Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kadang-kadang itu tidak terkaji tapi sketch Allah juga. Mana orang menyebut Nabi Muhammad, itu tidak aku arti bergetar saya. Kemudian daripada itu kita disambung, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kau berselawat dengan sungguh-sungguh. Padahal lacur di pemandangan pengajian bahwa selawat kadang-kadang untuk sekali kita berselawat kepada Rasulullah, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Aku kebantuannya Allah memberi sekali selawat kepada kita 10 kali dan menurunkan rahmat. Untuk itu, marilah kita memperbanyak banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dalam hidup kita bersama-sama. Untuk itu, kita undang balik bersama-sama untuk bersalawat kepada junjungan alam yang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi
dirahmati Allah. Sebagaimana acara kita malam ini yaitu acara Safari Dakwah, pembukaan dari kegiatan Pondok Pesantren itu. Dan alhamdulillah di sesudah itu akan turun ke surau-surau dan ambil di negara. Kalau nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu mungkin kita akan turun ke surau-surau dan ambil di negara. Itu adalah semacam program atau kegiatan belajar dari santri atau dari Pondok Pesantren Nurul Yakin. Tak terkecuali seluruh menanam negara Jawa, dialah sepenuhnya tak bauni bagai. Jadi itu nanti akan dipeduli. Kemudian daripada itu pada malam ini dalam pembukaan acara Safari Dakwah yang akan nanti kita laksanakan akan berkelanjutan berkesinambungan. Untuk malam ini kebetulan diminta kepada Ambo untuk menyampaikan tausiah atau berceramah. Semangatnya aku lagi kamu ceramah kan. Sebanyak itu kita kaji tadi pada. Dan pernah mendengar penjelasan ceramah seperti Hah? Alun? Iya alun. Tapi nak kita tanam dan bos kente dalam dunia dan tak mengendadak ada kita nak. Alun tak alun pernah mendengar ceramah apa yang aneh tak. Tapi tak baik. Baamal aku nanggur karena nanggur disuruh itu. Ambo nek patuh kapan dulu. Awal ada begitu sekolah. Hah? Le ada guru itu risiko. Adik-adik ada guru. Lai patuh akan dulu. Kalau patuh akan guru alun nama-nama. Untuk boleh beramah sekolah tak. Kalau serupa oleh surah dia gurunya Burhanuddin kamu itu yang dia cek dia buat siapa mereka buat Syekh Abdul Rauf di surah Burhanuddin pai ke tanah Minang dari Aceh. Hai Burhanuddin Ansari Yulian Hadina Lalu Tarakat Yulian Aku dah malam perspektif Aku nak tahu dia aku Dia patuh sebuah Habib Kasih Abdul Rauf Barantik dari Aceh Kami nak kabar. Apa yang kita kuyukan itu Sesampai di tanah Minang Durian selama bunuh baru Dia patuh Aku Kian durian sampai datang Para bulan gitu Ampet pulang lamonyo Syekh Burhanuddin menantian durian datang kalau guru baru di bawahnya hasil wajib. Tak kayak itu 40 orang guru kalau ada pun saya ceramah di mana? Ceramah pandai tak pandai itu orang lain. Lain pun disuruh. Di Abu karena guru yang meninggal untuk menyampaikan tausiah mampu Abu sampaikan. Abu bersenyum. Assalamualaikum. Pada kami tadi, apalah nak kamu ceramah? Dan aku juga tak pernah berceramah ya. Kalau di kondisi kau jadi kalau kau tak jadi rumah kamu menang. Kalau waktu bisa dimasuk sekarang ceramah itu ada ceramah sebelum kalau ceramah. Nah,
Lalu sebelum kalau surah ceramah terletak di rumah ini ya. Kalau bisa masuk sekarang, artinya apa? Lahkannya menurut ceramah. Gimana itu kalau ceramah kan? Kecil ada tidak, tapi tidak aneh. Dan belum pernah terjadi. Konsentrasi dengan ada apa? Ada. Namun demikian tadi, nomor kamu tadi itu, tapi suka itu, aku suka juga aja. Bukan orang lain. Saja aku masuk ke pesantren itu, aku menyampaikan bahwa aku adalah santri di pondok pesantren Nuriyati. Iya walaupun santri lansia anak, tapi aku menyatakan diri aku disebut adalah santri Nuriyati nama. Untuk itu kasih jemaah aku sampaikan videonya pun anak saya pun cina mampu pacaran ajuan dari waktu ampun beribu kalian ampun diminta kepada Allah maaf meminta kenarannya anak kasih di para tiga bukan agama kunci ambo kasih dalam beraja tapi agama lebih jadi orang masih kecil, ini, dan dulu saya udah bawa sesuatu aku yang tidak dapat merasain itu benar. Tetapi syukur saudara aku yang tidak. Anak kaji di barat tiga buku agama kunci, abu kaji kalau beraja hati agama kaji ampun di bidang. Dan waktu itu ulama itu ada dan aku ngete di situ. Umur setahun dan harus tetap bilang kata kurang pada pribadi. Makanya ceramah aku kan cukup kalau nggak ada aku bila pada lamban aku terpada bila terkalah benar aku yang boleh. Cuma dia kaji aku di lokal aja. Kaibu pakai kayu. Tanah melakukan berdoa ini menciburi orang baru tanah berada di dalamnya. Kau nyampak kalau di kayu itu ada bangunan jadi bersama sama. Kota sandalnya aku kayu barikan kayu namusakian kan. Artinya bah kalau wali beribang anak usuma kita lagi pengawal kamu itu kalau beribang kau dosa berkata di bawah semua proses terkait dengan itu ibu ada jika di mana itu kurang yang terkait dengan ini tak nah itu ada apa dulu proses kok salah terkait lalu apa itu maka mungkin ada jadi artinya maklumlah kalau tadi kurang sekali menjumbo kok ada yang kurang kalau dimaafkan kurang dulu baru saya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan melakukan acara itu banyak. Sudah itu kita selalu lalu. Namun secara menyampaikan kasus tujuan ini namanya pada Allah itu ada kaji kan ibu ala kaji dari tadi kan namun kok ada eloknya kita ambil jadi berumah kok ada guru yang tadi ya buang saya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Izin Tuhan itu kata Allah di dalam Al-Quran, katakanlah sesungguhnya kematian ini yang mana kamu berusaha lari dari kematian tersebut, maka sesungguhnya kematian itu pasti datang menemuimu. Maka kamu akan dikembalikan kepada zat yang gaib. Maka kamu akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maka akan dikabarkan kepadamu terhadap apa-apa yang kamu amalkan. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam Al-Qur'an, rupanya ibu-ibu bapak-bapak dari dulu sebalik itu ada orang sebalik itu rupanya orang tuyutan ini mati. Apa orang ini? Nah, orang ini lebih takut mati daripada orang ini. Itu sebuah bukti Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sesungguhnya kematian yang mana kamu berusaha lari dari kematian tersebut. Jadi udah lari dari kematian itu tapi takut mati. Maka sesungguhnya kematian itu akan datang menemuimu. Dan lari pun sama-sama itu tidak bisa. Kamu kita ngapain? Ibu mati di situ lah di pesantren, di pondok pesantren itu banyak awak lari misalnya. Karena itu lari tempat baru. Nah awak kayak saya ibu mati. Artinya kematian itu adalah sesuatu yang pasti menemui awak. Sebab bagi itu tadu pasti itu datang menemui awak. Tadu artinya tidak. Apa yang kita tahu tadu pasti masuk itu mati. Kira-kira ibu-ibu apa tanda-tanda itu mati kira-kira? Kalau banyak raja lah, tanda-tanda mati dari kita. Kalau bapak bagaimana? Itu yang taktik mana? Bagi guru itu orang tahu
Tanggung-tanggung nama mati ko na pasti duit. Nah, iya itu dah doa. Tio na itu pasti. Hari tanggung-tanggung nama mati ko itu. Barang nanya sesuatu nanti itu yang dari dunia ko pasti mati. Jadi itulah pasti mati. Dari gini sih kita tahu bantuan itu untuk mati saja. Dan mati itu pasti datang. Persoalannya di awal bukan mati. Mati itu bukanlah akhir dari kehidupan. Sesungguhnya mati itu akhir dari kehidupan. Bunda dari cinta ayo sebutlah mati karena dia selesai namanya di sana. Kalau cuma mati perpisahan roh dengan jasad, itu namanya roh tak pernah mati lagi. Mungkin itu ajuk mengaji kalau begitu. Jadi itu itulah sepanjangnya para ulama kita bersiap. Kematian yang kita takut itu tidak bisa dikelahi. Kematian itu adalah cuma saat kita mempersiapkan untuk mati. Dan mati itu bukanlah akhir dari kehidupan. Padahal sesungguhnya itu kalau mati itu awal dari kehidupan baru. Di tengah kita itu banyak menganggap sel. Apa yang sel? Nah sudah mati, saya sudah mati, orang namanya sudah. Nanti mana tak naik. Kini kau tak peduli orang mati. Kadang-kadang ibu dikira ibunya mati, banyak-banyak kalau ibu hati tak sehari duanya tunda. Lahnya anggap begitulah, lahnya anggap ia sudah. Padahal sesungguhnya kalau kita tahu, setelah kita berpindah alam 8 jam setangkahnya sehingga semuanya daripada itu disikonya saya butuh itu. Dan itu juga kata kait. Kalau nggak percaya, nah basuh mati itu tak lama juga. Cobalah benar. Dan saya yang namanya mati tadi kan ada baru bilang kena cuma sekali lama tak lama tak suko tak suko ya Allah ya tak lama mati dan ulama sekali itu dia benar pada apa sebab di situ juga menerangkan bahasa orang mati itu banyak dan ingin banyak hilang. Kadang-kadang kita bangun sikap bersimpulan di saat kita mencari baik pasir, baik kekuburan, apanya bisa sikap bersimpulan, yang lama mati gelap. Masa banyak ikut di bulan situ, banyak ikut orang terkumpul di situ. Enggak ada dan bapak sudah menjelak. Lama mati. Bersama mana-mana, orang lapas siap meleceh kaitu. Pada beliau meleceh itu. Kalau kita tunggu bagi tadi kurang mengaksikan kedua mengajian
basuh hati pun nak lama. Mungkin itu nak kami sayur. Nak basuh pakai apa? Kurang keluar di sana melicin. Namun demikian, Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran, basuh Nabi pun ingin berbalik. Ya Allah, kami saja ya Allah kami dana. Iyo sama akhir cinta. Ini bagian kami dunia ya Allah. Kami nak beramal saleh dari dunia. Tapi aku boleh buat. Tak bisa, tapi dalam itu cuma sekali. Dan keterangan itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah. Itu sama tahu saudara. Nah untuk itu dia itu bersama para menjadi lindungannya. Apalah kita saja di dunia aku susah payah. Tuh nak kita bawa nak aku nak dipercaya dapat bantu nak dipercaya. Nanti kita bawa kasihan tak lain tak bukan daripada amanah. Dan malaikat disuruh kita pertahanan juga gitu. Lebih banyak atau rumah. Hai bulan, buat tolong tenang tak ada dari malaikat. Buat pun bulan tak ada dari malaikat. Jadi aku nanti kita persiapkan untuk lagi malaikat bukan ada lagi badan. Kemudian kepada itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Artinya apa? Allah Ta'ala bisa dijemput. Tak bisa ikut Tuhan. Allah akan mengetahui siapakah baik atau semuanya baik atau surut. Akulah kelebihan Allah Ta'ala. Tidak bisa itu dituai. Kemudian maka akan dikabarkan kepadamu terhadap apa yang kamu amalkan. Di situ kok dari sudut lain juga Allah menyampaikan kepada yang manusia dalam khairin ya kepada yang manusia dalam syariah kepada yang manusia dalam khairin ya kepada yang manusia dalam syariah. Elok ada berlihat guru itu lagi. Nah untuk itulah itu akan diingat ajur-ajur menanggapi pengajian tausiah segala macam untuk mengira-ngira hati menunggu-nunggu Rasul dan Agung yang tiawan. Kalau bukanlah karena sering kita menanyakan tausiah nah hati itu tidak terganggu. Salah kalian cukup jadi tausiah dan lain itu acu-acu itu tausiah indah. Kau punullah tak pernah ditausiah. Jamaah yang dirahmati Allah, tentang apa yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi, nanti apa-apa yang kita lakukan akan kita bertanggungjawabkan. Kodak bagi tadi kodak adu itu yang di dunia pada nak manusia. Adu itu yang mengaku dan nak manusia. Itu adalah suatu kesombongan. Dan dari mulai itu berangkat, itu masing-masing akan tahu itu apa adalah pernah
Terus makmum adalah pernah kita publik. Dan itulah kita memohon kepada Allah untuk membukakan pintu taubat kepada kita. Karena Allah sungguh kepada hamba-hambanya yang bertobat, sungguh kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa kemudian bertobat, Allah sungguh dirahmati. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk sebagai perlindungan kita bersama bahwa sunnah kematian itu adalah akhir dari kehidupan, dan kita akan minta pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Nah, untuk itu kita juga akan masuk di sini itu untuk memohon kepada Allah kiranya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Para jemaah yang dirahmati Allah, dari sebuah syair dilanjutkan kodapet batu-batu kita naik dari lubuk hati kita dan banyak alam memohon ampunan kepada Allah. Sungguh mulia Tuhan yang Rahman, berkasih sayang pada hamba-Nya. Orang taubat Dia lakukan, diberi maaf dalam dunia. Wahai saudara dan karena dosa, segala perbuatan yang engkau lakukan. Wahai saudara dan karena dosa, segala perbuatan yang engkau lakukan. Kisah mandiri dengan sedang, kisah mandiri dengan sedang, janganlah mau dilakukan, janganlah mau dilakukan. Di tengah malam yang sunyi sepi, serahkan diri, hambakan jiwa. Di tengah malam yang sunyi sepi, serahkan diri, hambakan jiwa. Tiada kuasa manusia ini dalam melawan kodrat yang esa, dalam melawan kodrat yang esa. Inilah cobaan wahai Tuhanku, banyaklah dosa yang kami perbuat. Inilah cobaan wahai Tuhanku, banyaklah dosa yang kami perbuat. Engkaulah Jua yang Maha Tahu, bahagiakan kami dunia akhirat, bahagiakan kami dunia akhirat. Mudah-mudahan saya tadi menjadi pikiran itu masuknya itu pada alam. Itu pasti akan dikembalikan kepada Zat
atau kepada Khalik Sang Pencipta alam semesta. Untuk itu dari penyampaian tadi, malulah pagi tadi menjumpai bola baru, waktu salah jaga cara penyampaian yang lama, tidak berkenan, aku mohon maaf dan sebanyak-banyak. Jadi kok satu salah cara penyampaian, jadi maaf bos. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketum, dan selanjutnya kita minta kepada pimpinan pondok kepada atas usulan dipersilakan. Langan doa. Alhamdulillah. Walau walilah dari malam, tapi walai caca dalam tua. Di sebelum nambo menyampaikan apa yang akan disampaikan, terlebih dahulu ambo ingin mengulas sedikit yang disampaikan pada Tuan Rio Basar tadi. Apa yang beliau sampaikan, namun beliau duduk berceramah karena ada dasar patuh. Yo sebagaimana disampaikan kepada santri yang saya mengaji risiko tidak banyak poinnya. Saya ini itu. Jadi alhamdulillah beliau telah membuktikan kepatuhan beliau. Cuman sebagaimana ambo ada menjanjikan kepada beliau, ada sebuah buku di mana di sini dihimpun tentang fikih Imam Syafi'i. Mungkin kalau kitab-kitab yang dikaji di anak-anak pondok yang mondok seperti ini anak, Ali dan lain sebagainya, ada pendapat ini, ada pendapat itu, ada pendapat ini, ada pendapat itu. Karena beliau menyatakan diri beliau lansia, mungkin tidak untuk argumen dan debat. Ambo menghadiahkan buku ke beliau, yaitu tentang kitab fikih. Dan itu insya Allah tidak akan membuat beliau bingung, dan nanti mungkin bisa dan jamaah-jamaah lansia pun bisa bertanya ke beliau nanti. Sebab kita maklum bahwa pondok pesantren itu adalah cabang lebih yakin dengan di bawah pimpinan Syekh Haji Ali Imran Hasan Almarhum, yang beliau wariskan, yang beliau tinggalkan, yang beliau amanahkan kepada anak-anak beliau, cuman 3 yang Bapak Ibu: ilmu beliau, paham beliau, amal beliau. Beliau beriktikad Ahlussunnah wal Jamaah.
berfikih Imam Syafi'i, bermazhab Imam Syafi'i. Bertarikat Syariah. Jadi sahabat Nanggo menyampaikan apa yang disampaikan. Beliau minta kepada beliau, kepada Dr. Kayubasa untuk akan kembali menyerahkan hadiah apa yang mau janjikan. Sebab mau janjian kepada dia tidak akan memberikan, jangankan memberikan, mau cari asal pun akan bagi itu tidak. Cumanlah berani pada tu berceramah di buku aku pada tu ada dia. Jadi yang mau cari tadi itu keberanian dan kepatuhan itu saja. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ilmu beliau berkah. Amin. Mudah-mudahan beliau Allah bimbing dari dunia sampai ke akhirat. Dan dalam memikul amanah mudah-mudahan Allah pun membimbing beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kata-kata penghormatan yang berjumpakan kepada pembicara sebelumnya dan kali ini yang mau akan berceramah dan akan menyampaikan tausiah, namun sekaligus mengawali safari dakwah kita, yaitu salah satu program pondok pesantren kita. Safari dakwah artinya mengajak, melatih santri untuk bermasyarakat, dan bagaimana masyarakat pun bisa merasakan bagaimana keberadaan pondok tersebut. Yang mana salah satu dari program pondok itu yaitu tadrisul qaryah, pendidikan kampung. Mana namanya? Tadrisul qaryah. Dan biasanya kegiatan itu kau menonton di pondok pesantren, dan kini ingin membawa kepada masyarakat agar masyarakat merasakan safari dakwah. Dan kita mulai malam ini secara resminya di pondok pesantren kita. Lah beliau sampaikan tadi, dan mungkin nanti selanjutnya ke masjid-masjid, ke surau-surau yang ada di Nagari Aripan. Mungkin nanti disepakati apa harinya, tanggal berapa, di mana kita sampai dulu. Nanti mungkin dirudiamkan terlebih dahulu dan disampaikan kepada pengurus masjid atau musala. Tentu yang mana yang dapat izin. Tapi secara izin kelembagaan kita masuk secara tahu lah minta izin, minta bimbingan kepada pemerintah negara kita. Dan kebetulan malam ini beliau menyampaikan salam maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan beliau ingin bersama kita malam ini. Ternyata ada undangan mendadak rapat di Ketua Camat malam loh. Jadi beliau menyampaikan salam maaf kepada kita dan bersama. Kemudian seharusnya hadir bersama kita malam ini yaitu Bapak Kamenak dan Bapak Gua. Juga beliau sedang pelatihan
acara di Bukit Tinggi, dan rasa kepedulian beliau, support beliau atas acara kita pun memberi apresiasi yang luar biasa. Beliau utuslah utusan beliau meminta maaf kembali. Sebenarnya kan cukup dengan beliau menelepon atau WA. Cuman utuslah anggota beliau tadi, beberapa orang baik menyampaikan salam maaf. Mudah-mudahan acara beliau sukses dan beliau sangat mendukung dengan kegiatan itu. Dan mungkin nanti kalau diizinkan oleh Allah, setelah selesai kita mengunjungi masjid musala yang ada di Nagari Aripan, juga mungkin kita minta izin nanti ke Bapak Camat untuk melanjutkan safari dakwah kita. Ruang lingkupnya tentu kecamatan, dan dipanjangkan umur oleh Allah. Selesai kita di kecamatan, mungkin nanti kita minta izinnya ke Bapak Bupati ingin safari dakwah ke masjid-masjid yang ada di Kabupaten Solo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan untuk berikutnya, hari dan tanggalnya nanti mungkin tim safari dakwah akan menyampaikan informasi kepada kita bersama. Dan tentu mohon dukungan kepada para jamaah bagaimana lancarnya acara kegiatan kita. Itulah kira-kira bapak-bapak ibu. Ini mulai mungkin seminggu atau kurang lebih diagendakan nanti ke masjid. Itu baliklah ke pondok dia. Kau baik, kamu salah, baliklah ke pondok begitu. Seterusnya. Dan alhamdulillah selain daripada lembaga pemerintah negari, kita pun dapat sokongan dukungan dari MUI kita. Dan beliau akan siap membantu dan membimbing kegiatan acara kita. Ibu-ibu balas pakai itu. Nanti di mana kegiatan safari dakwah dia nak jauh mana awak datang mungkin nanti penceramahnya mau pakai dia disiap-siap salah santri-santri yang malam kini dapat jatah pada Quran kayu basah, mungkin nanti alim diska dapat jatah nanti. Banyak nanti. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih banyak kepada dosa ibu yang datang dari Cipak jauh-jauh. Mudah-mudahan nanti akan sampai sekali dakwah. Dan artinya kegiatan seperti gonya ya ibu. Siap salat isya, salawatan bersama santri kita, marawis, tausiah, zikir. Mungkin nanti dek dulang ada ingin jawab lu tergantung mata selawat dulang. Tentu tergantung kepada kita dan bersama. Kemudian saketek yang ingin aku sampaikan kepada bapak-bapak ibu. Mungkin bisa nanti kita mencabik laweh mengembang lebar kepada usaha-usaha kita yang lain. Akan datang masuknya nanti kata Rasulullah, di mana hawa yang ikut dunia yang dipilih, sifat ujublah kamu maka berhati-hatilah kata Rasulullah. Fa'alaika nafsu. Lah tiba-tiba masuk tu kata Nabi abrihan salah diri awak dan dikurang di bawah pertanggungjawaban awak. Kalau kita cari apa yang dicari oleh Nabi, yang dicari oleh Nabi itu, kini tak tahu apa itu. Hawa yang ikut, dunia adalah dipilih.
sifat wujud atau tacangan kepada dirinya. Kala basuh. Oleh sebab itu maka sibuklah awak menjamin diri awak, memeresu diri awak dan orang di bawah tanggungjawab awak. Mungkin ikolah tiba masuknya bapak-bapak itu. Dan mungkin yang bisa kita kasuh dan bisa kita kubaloi tentu anak-anak kita. Kalau pondok pesantren itu santri-santrinya. Dan ikolah tujuannya seperti dakwah, mengampungan dan tercician, mengamehan dan terserah. Artinya mungkin di sekian banyaknya ilmu, banyaknya kaji, dan bahkan membuat kita bingung. Kecik guruku boleh kaji, kecik guruku mudah boleh kajinya, sehingga jamaah bingung mana konan sabana. Dan kini ambo ingin mengampungan, mau orang nak mengaji jambu. Artinya yang ingin sapayung, sapidu, saparahu, jenuru yakin. Kalau ada namo tamek sekolahnya bisanya memasuk anak kemari, bisa anaknya belajar sekolah. Bagi nandak memenuhi syarat lalu bagaimana? Kok kamar nyantrinya nyalah rumah tangga, nyalah punya anak, nyalah punya tanggungan, ataupun ingin mendaftar, aku anda hitam lah, gigi nak cukup lah dong, awak lah reko. Sementara awak iyo nak bama tu yo je ilmu, ilmu tu yo baraja. Jadi biasanya wirid di Nurul Yakin, walau Abu Yasir Haji Ali Imran Hasan lah almarhum tentu Ali Bajawai Pusako Batarimo, ada namanya Bai'at Akbar, babi kecil orang awaknya Bai'at. Jadi biasanya nyelang puasa tu bapak ibu. Jadi dalam perjalanan dakwah kok nanti ambo akan maafsen bapak ibu. Artinya yang ingin satu bi'at nanti mendaftar. Mungkin kita nyelang puasa madukan bi'at lah. Jadi kalau bi'at awak berarti awak lah sah jadi seorang anak secara rohaniah, lah sah menjadi murid. Bagaimana wala bi'at itu? Di mana orang mengaji bi'at, kami bi'at. Dan kini memperbaharui. Cuman tak diminta kesadaran awak. Saya ingin mendaftar, nama awak dicatat. Nanti mungkin yang dapat tugas mencatat mana yang ingin ikut bi'at dalam puasa nanti, atau mungkin di bulan Rajab. Perlu informasi. Yang penting yang ingin satu bi'at kan awak tak mengaji duduk atau bapak ibu. Tak ngaji umum ada mengaji duduk ada, mengaji paham. Pak Ketua disampaikan dari beliau tadi, hidup yang akan dipakai mati dan kawat tapein. Sebabnya sekali ni kecil beliau tentu harus pas-pas ilmu jawab. Jadi nanti nyelang puasa atau menyelang sembahyang kedua kita bi'at. Yang ingin satu, suan-suan kini mendaftar. Suan-suan mendaftarnya. Bila mulai ku
Sudah hambo ceramah kok saking semangatnya awak langsung daftar sekali dia. Persyaratannya aku disampaikan yang ingin ikut BI nyerang paso nanti mendaftar ambo dalam gue buku gadangan. Dan ambo sangat mengharapkan bil khusus ke wali muridnya satu anda. Bil khusus kepada wali murid, ayo ingin yo besar dalam ambo satu BI anda. Nanti mungkin secara tekniknya yang kamu daftarkan tukang catatnya nanti mungkin mau tugaskan karena ambo wali miskan. Jadi memang ada beberapa anggota beliau mendesak ambo ingin mengaji lo, ambo nak BI lo. Jadi ambo tunggu dulu ya ambo. Jadi nanti setelah mau ceramah besok dan lagi bulan puasa siapa yang ingin ikut BI itu mungkin buku masalah nanti ke Lindiska. Ini nama catat nanti lah kemudian hanya catat nomor HP kan sini catat nomor HP. Jadi informasi bila widit nanti bila KBI apa-apanya bisa disampaikan KP atau AP. Tak ada AP anak yang bisa dihubungi. Itu kilo-kilo Bapak Ibu. Kalian paham mana? Jadi yang mungkin nanti takawak tak pandai mana ceramah kecil dia. Jadi nak kamu ceramah ni orang lagi itu nak buat dia kuat. Mungkin nanti soal fikih boleh tukar kepada dia sebab kitab lagi kepada dia boleh tak? Jadi masalah tauhid, masalah akidah, salah pula tugasnya nanti kepada dia. Masalah tasawuf ni salah pula. Sebab ilmu yang fardu ain kita wajib mempelajari di 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Jadi sampaian kepada anak-anak awak, usana awak, insyaallah di pondok awak akan baiat akbar. Itu wirid video yakin lumayan ingin satu yang ingin ikut mendaftar. Cepat nama awak lena. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah proses belajar mengajar kita sampai saat ini berjalan dengan lancar dan alhamdulillah bantuan pembangunan kita berjalan jo. Dan tentu minta doa dukungan kepada kita nan bersama. Kelewat doanya nak. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat nalah berpartisipasi, nalah ikut membantu, nalah berinfak berwakaf. Mudah-mudahan Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya rabbal alamin. Apa yang telah ibu bapak berikan, apa yang telah ibu bapak infakkan, itulah nan harta kita. Apa yang lah kita keluarkan itulah yang harta kita. Dan yang kita simpan dan kita lakian belum tentu menjadi harta awal. Jadi kalau ada ibu bapa yang tanya, yang tanazah ingin berpartisipasi mencari membuat aset akhirat, insya-Allah pondok kita masih mempunyai peluang besar. Dan kini sedang berjalan proses penggalangan dana untuk membebaskan lahan seluas 2,2 hektar. Dan alhamdulillah bismillah berjalan. Bagi ibu bapak yang ada memberi peluang, mudah-mudahan segera ajak kaum muslimin, ajak sana awak. Dan aku sarankan tentang list wakaf tanah kau. Aku sarankan ini kalah pada orang yang telah mendahului kita, terutama
ibu bapak yang sudah tiada, orang yang kita cintai ini itu biasa meter 2 meter. Karena mungkin masuknya itu kita lagi pitih alun kabarati dengan sebabnya punya pitih. Tapi di saat ini dia sudah berada di alam akhirat, apa pakiriman kita itu sangat berharga. Sebab orang yang berada di alam sinan itu apa itu? Sama juga orang tapung-apung di tengah laut menunggu pertolongan kita, menunggu pakiriman dari kita. Oleh sebab itu, karena masih mempunyai peluang besar yang ingin ikut berwakaf, berinfak tentang pembebasan lahan untuk pondok pesantren kita seluas 2,2 hektar. Sekarang masih membuka list, dan alhamdulillah kita mungkin dah mencari di Facebook, dah mencari di WA, di grup, dah dibagikan deh anggota-anggota. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan. Sebenarnya Allah ingin mencari siapa kaum muslimin dan kaum muslimat nan lain bersalih. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkeinginan, apa dan tidak. Cuman Allah sayang kepada awak, Allah beri kita peluang untuk membuat aset di akhirat. Kemudian kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aripan, Ambo ucapkan ribuan terima kasih, dan Allah lah yang akan bisa membalasi. Dan alhamdulillah program Parih Ganggam kita alhamdulillah masih berjalan. Kan lain dah hilang buntian sebelum kau kali sampai kawa enak yang ingin ibu bapak waduh program mereka kan koranya ibu lagi mau magi hambon di batana nasi gak saragam lain pindah tak bisa mau makan rumah dia tu hari ni cuman didatang buntian bawa buntiannya jadi tiup batana masuknya segangam sekali sebulan dia punya santriwak program Parih Ganggam untuk majan bersyukur. Sebab tadi katakan bersyukur ke memandang lebih nikmat Tuhan. Saganggam awak batanak dalam sehari itu sekali batanak 3 liter diusaha saganggam ke nak do mengasan dan nak baik bu. Itu mau minta kawak kali kelas waktu. Nyalang maka nyalang ke batanak saganggam. Namanya program Parih Ganggam. Kau ada ibu bapak nandak tipu anak-anakmu ke rumah awak. Sebenarnya tu dek bukan nak tipu, cuman pintu awak sedang basah, mungkin awak ke sawah. Lain terjadi lain ku pintu tertutup. Sebab ada jamaah awak ke rumah, banyak tipu-tipu anakku menyebut Parih Ganggam dan ku. Nak awak tipu je nyawa tanya. Tu ada je jamaah awak tanya nak rekui tu. Kadang pintu tertutup kan ku. Kalau awak tipu malam lewat aja. Tu kan kalau pastinya dari rumah dia jalan berdua dia. Awak akan langkang dan ku je. Jadi ibu bapak kalau sampai ke sana awak, bil khusus masyarakat negeri Aripan adalah membantu pondok itu melalui program Parih Ganggam. Tolong sampaikan terima kasih Ambo, artinya pondok pesantren Kapado di sana Ambo. Nalah maju Parih Ganggam. Kok ada lah 2 bulan, ndak do di anak menjadi Parih Ganggam dah. Antar saya ke pondok. Enak, antar saya ke pondok. Semua kadang kalau diantar, kadang palu kalau dijakui, hilang dah palu orang jakui. Alhamdulillah.
Kalian tak ada bapak ibu lah nak pun namun tiap mereka gambar nak mau dibuatnya macam pun kalian tak ada. Di kok keberatan wak jadi jak pui dia lah itu lah. Karena do petang ko dek corona wak dek sakan tak jak pui dek. Berontak dia maaf kok. Bagai pui jak pui dan ko. Baru kan jak pui kayak kau bayar. Dan untuk itu ada banyak kami kan makan saja aja. Kok makan kami itu kami lagi ya kan ya itu jak pui dia lihat. Dia nak baru apa? Di terima kasih banyak. Tidak tasabut tak bilang cik-cik siapa yang telah berpartisipasi, berinfak, berwakaf, berbuat baik kepada pesantren. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Allah sihatkan badannya, amin. Allah tatapkan imannya. Allah sempurnakan ketakwaannya. Allah ampuni segala dosanya. Allah taruhkan makrifatnya, Allah bantukan i'tikadnya. Allah berinya husnul khatimah andahnya, Allah sediakan surga, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sebelum kita tutup hari dalam malam, minta kepada anak-anakku untuk memimpin selawat bagi awak. Dan insyaallah nanti seluruh hadirin yang hadir mohon berdiri dan setelah itu acara kita tutup. Tunggu. Tentang sahabatnya masjid. Dari Masjid Ibrahim Ainuliyakin dan Surau Kadimah Darussalam apa dapat memasukkan itu dalam safari dakwah. Sampai Pak. Permohonan atau usul dari orang tua kita, beliau bapak Bu enak. Usul kok dapat di Masjid Ainul Yakin atau Surau Kadimah dimasukkan ke program safari dakwah. Mungkin sengaja beliau dipacapek Pak. Mungkin tuh. Kalau dimasukkan seluruh masjid yang ada di Nagari Arifan tanpa terkecuali, bahkan Surau Tinggal, Kokumur, anak-anak siang di Kopi Dorolo. Nak pergi ada isinya. Nak besar tu je, tapi tak ada je. Kok sama Surau Tinggal tu anak-anak di Dorolo siang tu. InsyaAllah Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak. InsyaAllah kita kunjungi seluruh surau. Jadi kalau ini tidak dikunjungi, mana ada surau ke surau? Ke surau. Ya. Dan saya ingin membuat surau baru. InsyaAllah ambo menyokong apa yang bisa disokong. Nak ada tadi yang buat surau, ledo tanah untuk membangun tak ada orang. Kecil aja kampung kita tak betul, InsyaAllah mudahnya tu. Sudah InsyaAllah, amin. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah, mungkin titik cerah akan majunya negara Jawa. Dan alhamdulillah ini guru-guru kita, buya-buya kita kan membuat kegiatan lo pulang kanan hari, Pak.
Petang lagi mulai di Masjid Raya, dan untuk berikutnya yaitu di Masjid Ainul Yakin Pintu Rayo tanggal 8 balik tapeknya. Nah, kita zikir akbar, zikir bersama di guru-guru kita. Mohon kehadiran kita tanggal 8 balik. Sampaian kepada kawan-kawan awak zikir akbar dengan temanya silaturahmi, mempererat silaturahmi guru-guru kita dengan masyarakat. Alhamdulillah. Ko sabalun nawa salawat ko disampaikan setiap benar. Untuk wakaf hebat. Untuk wakaf tanah melalui Bapak kita Bapak Yos dari kelompok Yasin Al-Ikhlas Datakno dari Bu Kartini 65.000, hamba Allah 65.000, Bu Emi 65.000, Ali Daimar 65.000, hamba Allah 100.000, Juh 65.000 dengan jumlah 425.000. Kelompok Yasin Pak, kelompok 180.000, kelompok digabungkan dibaca sudah lain Pak, majelis taklimnya. Secara keseluruhannya majelis taklim kelompok Yasin Al-Ikhlas Jorong Data Bungo Arifan sebanyak 725.000. Alhamdulillah. Nanti kita masukkan kepada list relawan Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Arifi. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak. Ada ibu bapak yang ragu apa yang disampaikan tadi? Kemudian bagi bapak ibu yang ingin tamat SD anaknya atau cucunya yang ada keinginan masuk ke pondok pesantren kita, inilah dimulai pendaftarannya. Nah kelas 6 ingin masuk, katalah aktif kakaknya lah diterima pendaftarannya. Mungkin kita masih terbatas dia menerima santri bapak ibu, karena kondisi asrama awak ketika jaga dia enak. Jadi sedang bangun, jadi kepada ibu bapak di sana anak cucu yang ingin memasukkan anak kita ke pondok pesantren kita, ada persyaratannya. Ibu, jadi sebelum dituntut mari kita berselawat bersama-sama secara berdiri. Mohon kepada anak-anak ibu sampai ibu di posisi kita berselawat. Ibu-ibu mohon berdiri. Untuk rekan-rekan itu selawat semua. Apa-apa kan? Gobek mabuk tak? Gobek orang. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah dan kelak bersamanya nanti. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah
Salawatullah alaika
منادي في مظلمة الأمور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أين أبدك تعالى وجلال الزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس أزكى منك أسلاك يا جلال الحسين فعليك الله صلى دائما طول دوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عنا ذنوب وكفر عنا سيئاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت البركايا والذنوب الباقيات أنت ستار المساوي ومقيل الأسرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم الصير وأوفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا من جميع الصالحات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كل منهم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كل منهم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الفاتحة. Demikian acara kita malam ini, mudah-mudahan diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.